Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Nah, ini Bu Pipin buatkan lagi tentang video subtema 2, buku 2G. 2G ya. Pembelajaran 1. Kalian buka halaman 30. Nah, untuk subtema 2 ini kita belajar tentang kebersamaan di sekolah. Tapi kita sekolahnya melalui Zoom ini ya. Nah, apa? Sekarang kita cari-cari dulu. Kira-kira kebersamaan apa yang kalian lakukan dengan teman-teman di sekolah? Ayo, ya. Bermain bersama, apalagi? Makan bersama, apalagi? Ya, membaca buku perpustakaan di perpustakaan. Nah, ke kantin kadang sama-sama ya. Olahraga juga bersama-sama ya. Belajar juga bersama-sama. Oke? Nah, sekarang kalian buka halaman 30. Di sini ada cerita lagi, yaitu fabel. Nah, fabel inilah adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Ya, kalian ingat-ingat ya. Sekarang Bu Pipin bacakan dongeng tentang kata yang berani. Fabel tentang kata yang berani. Ya. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak kata yang tinggal di dalam kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi, karena kolam ini rumah kita. Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suara yang nyaring, Koko berteriak, "Hai sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh kepada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Nah, ini ceritanya sapinya ini baru ya. Baru datang ke kolam, baru pertama kali datang ke kolam. Jadi tidak tahu kalau ada banyak katak-katak kecil di situ ya. Yuk, di sini ada pertanyaan. Bu Pipin bacakan saja ya. Kalian boleh mengisi, boleh dengarkan, asal kalian mengerti ya. Nomor 1. Di manakah Koko dan teman-temannya tinggal? Ya, di kolam, di tengah padang rumput ya. Di sebuah kolam di tengah padang rumput. Terus yang nomor 2. Apa yang membuat katak-katak kecil berketakutan? Ya, karena ada sapi yang datang untuk minum. Nah, apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Ya, ada ya. Sifat apa? Berani. Nah, ini Koko berani
menyampaikan keluhan teman-temannya kepada sapi. Meskipun sapi itu ribu-ribu lebih besar badannya dari si Koko yang katanya juga badannya besar, ya. Terus bagaimana akhir cerita tersebut? Mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Oh, jadi saling berbagi tempat ya. Sikap baik apa yang ditunjukkan dongeng Katak yang Berani? Nah, sikap baiknya kita lihat dulu dari si Koko, ya. Sikap baik Koko itu dia yang pertama mau mendengarkan keluhan teman-temannya. Yang kedua, Koko berani menyampaikan keluhan teman-temannya kepada sapi. Meskipun badannya lebih kecil dari sapi. Ya. Yang pertama mau mendengarkan, yang kedua berani, yang ketiga ini jujur. Dari mana jujurnya? Jujurnya ini mengatakan kalau sapi itu menginjak teman-temannya. Ya, berani dan jujur. Oke, dari sapi kita lihat sikap baik yang dapat kita tiru adalah sapi mau berani meminta maaf kepada para katak. Nah, meskipun kataknya kecil-kecil. Nah, tidak biasanya kalau orang yang besar, ya, hewan yang besar biasanya tidak menganggap hewan-hewan yang kecil. Nah, dianggap tidak berguna. Nah, meskipun diinjak tidak masalah. Nah, tetapi ini sapi, dia berani untuk meminta maaf. Ya, mau mengakui kesalahannya. Kemudian, Koko dan teman-temannya, sifat baik apa yang mereka dapat kita ambil? Ya, mau memaafkan sapi dan mau hidup berdampingan dengan sapi di sekitar kolam itu. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Halaman 32. Nah, untuk yang halaman 32, kita ingat lagi, itu pecahan setengah, pecahan bukan setengah, ya, 1/2. Kalian lihat gambar di sini. Pecahan setengah, gambar dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian menunjukkan pecahan setengah. Ini setengah, ini setengah. Ya. Kalau bukan pecahan, membagi duanya itu tidak sama besar. Ya. Lihat yang biru ini lebih kecil daripada yang putih. Jadi ini dinamakan bukan pecahan. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Dibagi menjadi 3 sama besar. Maka dari itu dinamakan pecahan 1/3 atau sepertiga. Maaf ya, ini tandanya salah ya. Kemudian yang ini dibagi menjadi 4. Ya. Dibagi menjadi 4, bagian yang berwarna merah ini namanya 1/4. Ya. Maaf, ini tandanya salah ya. Ayo membuat gambar. Nah, ini nanti kita lakukan di latihan selanjutnya ya. Di situ di halaman 32 di bawah itu sudah ada contohnya. Kalian nanti boleh buat sendiri, coba-coba sendiri ya. Buat lingkaran atau persegi panjang atau segi 4, persegi. Kalian bagi
menjadi setengah, menjadi 1/3, menjadi 1/4. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 33. Nah, di situ disuruh untuk membuat gerakan seperti kata. Kalian bisa berlatih dulu, nanti setelah PTS, ini untuk tugas ya, tugas menari. Kalian buat video ya. Untuk halaman 34, ayo berlatih. Nah, Bu Vivin bacakan ya. Seekor kelinci hidup di hutan. Ia tidak memiliki teman. Ia melihat burung-burung di langit terbang bersama kelompoknya. Kelinci bersedih karena kesepian. Andai aku punya teman yang banyak seperti burung-burung itu, aku tidak akan kesepian. Ia lalu memutuskan keluar hutan untuk mencari teman. Nah, kita jawab yang nomor 1. Apakah cerita di atas merupakan fabel? Gimana menurut kalian? Ya, cerita ini tentang si kelinci. Kelincinya bisa bicara. Jadi bisa dinamakan, ya, ini adalah dongeng fabel. Ya. Siapakah tokoh dalam cerita? Siapa tokohnya? Nah, kelinci. Di mana kelinci tinggal? Ya, di hutan. Nah, untuk yang nomor 2, ini tugas kalian. Ya, yang di halaman 32 itu coba-coba dulu. Halaman 34 ini yang nomor 2, kalian buat sendiri. Ya. Kalian bagi, kalau satu ini bagi 2, pas tengah-tengahnya di mana? Bagi 3 yang sama besar dan dibagi 4 yang sama besar. Kemudian salah satunya diwarnai. Satu bagiannya diwarnai supaya menunjukkan setengah, 1/3, dan 1/4. Ya, bisa? Oke, yakin kalian bisa ya? Dicoba ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi besok ya. Dadah!